Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 kelas IPA 3 yang terdiri dari Wahyu Hidayanti dan saya sendiri, Niken Raidina Laksmi Timur, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evolusi manusia. Poin-poin yang akan dibahas pada evolusi manusia antara lain awal mula kehidupan di bumi, kelompok primata, cara jalan yang tegak dan perubahan ke arah manusia, dan manusia-manusia fosil. Materi yang pertama yaitu mengenai awal mula kehidupan di bumi. Pemikiran Charles Darwin mengenai polemik manusia pertama yang hidup di bumi menjadi bahan diskusi oleh para ilmuwan. Seorang ilmuwan barat yang dimotori oleh Charles Darwin menuangkan tentang teori evolusi yang tertuang dalam buku The Origin of Species pada tahun 1859. Berdasarkan pendekatan medis dan rasional, Darwin memotret mengenai jati diri manusia. Ia menyatakan bahwa setiap makhluk hidup yang di dalamnya, termasuk ada manusia, merupakan anak cucu leluhur bersama dengan kera, di mana keduanya lolos seleksi alam. Evolusi manusia yang didasarkan pada teori evolusi Darwin, karakter pertama manusia yaitu seperti binatang. Evolusi manusia setidaknya menuju pada 3 perubahan mendasar, yaitu cara berpikir, cara bertindak, dan mentalitas bertahan hidup. Evolusi berpikir manusia kini mengalami revolusi sebagai respon atas penemuan teknologi informasi. Evolusi berpikir telah menurunkan kecakapan manusia dalam berbagai pekerjaan dan peluang baru yang lebih menantang, efisien, dan efektif. Melalui evolusi, itu keterampilan hidup sapiens diharap semakin ramah pada lingkungan. Evolusi manusia yang pertama yaitu kelompok primata. Manusia merupakan kelompok hewan menyusui yang memiliki kecerdasan lebih tinggi termasuk ke dalam ordo primata. Yang termasuk ordo primata yaitu kera manusia seperti simpanse, gibbon, gorila, kera berekor, kera berhidung, keluarga lemur, dan keluarga Tertius. Persamaan yang dimiliki kelompok primata antara lain, primata suka hidup di pohon-pohon atau hutan, otak primata telah berdiferensiasi dibandingkan binatang menyusui lainnya, bangun badannya masih sangat menempati bangun seperti semula pada hewan menyusui tertua yaitu memiliki jari 5 pada kaki depan maupun kaki belakang, adanya tulang selangka, gigi, dan bagian tubuh lainnya. Pada kelompok primata ini dibagi menjadi 2 ordo, yaitu ordo Prosimia dan ordo Anthropoidea. Ordo Prosimia yaitu bentuk primata yang tidak banyak mengalami perubahan dari bentuk primitif, meliputi Superfamilia, Tupaioidea, Lemuroidea, dan Tarsiodea. Yang kedua yaitu ordo Arthropoidea, merupakan bentuk primata yang telah mencapai tingkatan pengkhususan yang lebih tinggi seperti kecerdasan, meliputi Hominoidea atau manusia dan kera manusia yang telah punah. Cercopithecioidea yaitu kera dari Eurasia Afrika dan Gibbonidea yaitu kera Amerika. Selanjutnya yaitu perkembangan primata primitif ke primata maju. Hubungan antara tengkorak dan tulang vertebrata, tengkorak mengalami perubahan yang semakin berangsur-angsur menuju ke titik berat tengkorak. Antara lain, yang pertama, foramen magnum yang semula ada di bagian posterior kemudian berangsur-angsur bergeser ke anterior. Terjadi perubahan cara berjalan yaitu dari kuadripedal ke bipedal. Otot pada leher menjadi lebih lemah karena sudah tidak lagi digunakan untuk menahan rahang dan giginya yang besar. Panggul menjadi lebih kuat, bentuk tengkorak, moncong, dan rahang makin memendek, rongga hidungnya semakin mengecil, bola mata non-primata tidak memiliki tulang yang melingkupinya, primata yang di dalamnya sudah termasuk manusia, matanya sudah terlindungi sepenuhnya. Kemudian mata yang mula-mula menghadap ke samping, kemudian berangsur-angsur menghadap ke depan.
Selanjutnya ada penglihatan yang awalnya 2 dimensi sudah menjadi 3 dimensi, dan kemampuan dalam melihat warna juga meningkat dari yang hanya berwarna hitam putih untuk dapat membedakan gelap dan terang. Dari kelompok primata tadi akan terjadi evolusi manusia selanjutnya dilihat dari cara jalan yang tegak dan perubahan ke arah manusia. Manusia sekarang atau Homo sapiens dibandingkan dengan kera-kera manusia yang sebaya, maka banyak ditemukan persamaan daripada perbedaan yang dapat dilihat dari anatominya. Perbedaan keduanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia dapat berjalan tegak semenjak masih muda karena adanya tulang tumit dan memberikan dukungan ke arah belakang, sedangkan pada primata tidak ada. Yang kedua, manusia memiliki tulang belakang yang berbentuk S sehingga kepalanya berdiri tegak di atas togoknya. Yang ketiga, perkembangan otak pada manusia bervolume lebih besar dibandingkan primata. Dan yang terakhir, rahang manusia lebih kecil daripada rahang primata. Evolusi manusia atau antropogenesis ialah bagian evolusi biologi yang membahas tentang munculnya Homo sapiens. Hal ini merupakan subjek yang luas untuk penyelidikan ilmiah guna memahami bagaimana perubahan ini terjadi. Studi dari evolusi manusia meliputi ilmu pengetahuan, fisik antropologi, linguistik, dan genetika. Spesies Homo telah berkembang termasuk Homo erectus yang menghuni Asia dan Homo neanderthalensis menghuni Eropa. Homo sapiens berevolusi antara 400.000 dan 250.000 tahun yang lalu. Bisa dilihat di gambar perbedaan evolusi tengkorak dan volume otak manusia pada kelompok primitif dan manusia. Kemudian bisa dilihat juga pada gambar mengenai perbandingan tinggi badan manusia purba dari Homo habilis, Homo erectus, dan Homo sapiens. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Mbak Wahyu. Selanjutnya yaitu mengenai manusia-manusia fosil. Penemuan fosil dalam endapan yang berumur Pleistosen berasal dari makhluk dan dapat menggambarkan adanya peralihan. Penemuan tersebut dibagi menjadi 2 kelompok besar yaitu yang pertama Pithecanthropus Asia dan bentuk yang sekerabat seperti Meganthropus, dan Australopithecus yang ditemukan di Afrika Selatan. Nah, Pithecanthropus pertama kali ditemukan tahun 1880 oleh Du Bois, seorang dokter pemerintah di Pulau Jawa, yaitu tepatnya di desa Trinil Ngawi. Penemuan selanjutnya oleh von Koenigswald di antara tahun 1930 hingga tahun 1940 jelas menunjukkan sifat yang dimiliki oleh tengkorak kera dan sifat tengkorak manusia atau Homo sapiens. Selanjutnya yaitu uraian tentang evolusi manusia mulai dari Australopithecus atau spesies kera, selanjutnya Homo habilis atau kera yang dinyatakan sebagai manusia, selanjutnya Homo rudolfensis, yang keempat Homo erectus, lalu Neanderthal, dan yang terakhir yaitu Homo sapiens kuno, Homo heidelbergensis, dan manusia Cro-Magnon. Yang pertama yaitu Australopithecus atau spesies kera. Australopithecus yang berarti kera dari selatan. Kera ini merupakan makhluk yang pertama kali muncul di Afrika sekitar 4 juta tahun yang lalu dan hidup 1 juta tahun lalu. Semua spesies sudah punah dan menyerupai kera masa kini yang dibuktikan dengan ukuran tengkorak mereka sama atau lebih kecil dari simpanse yang hidup di masa sekarang. Evolusionis menyatakan bahwa Australopithecus termasuk anatomi kera karena mereka berjalan dengan tegak seperti manusia. Pada tahun 1994, tim dari Universitas
Liverpool, Inggris, melakukan riset dan menyimpulkan bahwa Australopithecus adalah quadripedal atau tidak memiliki kekerabatan dengan manusia, dan mereka hanyalah spesies kera yang telah punah. Yang kedua yaitu Homo habilis atau kera yang dinyatakan sebagai manusia. Homo habilis memiliki kapasitas tengkorak relatif besar, kemampuan berjalan tegak, dan menggunakan peralatan dari batu serta kayu. Dari hal tersebut, mungkin saja adalah nenek moyang manusia. Fosil yang dikatakan sebagai Homo habilis sebenarnya tidak termasuk kelas manusia, namun termasuk kelas Australopithecus. Homo habilis dan Australopithecus merupakan makhluk hidup yang memiliki kerangka kera dan berjalan membungkuk. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan manusia. Selanjutnya Homo rudolfensis. Homo rudolfensis ditemukan pada tahun 1972 di dekat Sungai Rudolf di Kenya. Spesies ini juga termasuk ke dalam Australopithecus. Yang selanjutnya yaitu Homo erectus. Homo erectus memiliki ukuran tengkorak 900 hingga 1100 cc yang lebih kecil dari manusia modern. Fosil yang membuat Homo erectus menjadi terkenal adalah fosil manusia Peking dan manusia Jawa yang ditemukan di Asia. Yang selanjutnya yaitu Neanderthal, yaitu ras manusia yang muncul 100.000 tahun lalu di Eropa. Fosil manusia Neanderthal banyak ditemukan di Perancis, Italia, Belgia, dan Jerman yang berusia antara 40.000 hingga 140.000 tahun. Kepunahan manusia ini disebabkan oleh perubahan iklim dan binatang-binatang beruang besar. Yang selanjutnya yaitu Homo sapiens kuno, Homo heidelbergensis, dan manusia Cro-Magnon. Homo sapiens kuno merupakan tahapan terakhir sebelum manusia modern. Spesies ini juga dikenal sebagai Homo heidelbergensis oleh pahlawan evolusionis terdahulu. Manusia Cro-Magnon hidup 30 tahun lalu yang memiliki tengkorak berbentuk kutbah dan dahi yang lebar. Kapasitas tengkorak 1600 cc di atas rata-rata manusia modern. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.